Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3B yang super hebat? Selamat pagi, ketemu lagi dengan Pak Guru Cus Devri, guru kelas kamu, guru kelas 3B. Ya, ini adalah gambar Bapak yang memang buat anak-anak Bapak yang belum kenal dengan Bapak, inilah wajah asli Bapak yang saat ini sudah mengajar di kelas 3B. Ya, karena memang kita belum pernah ketemu, ya, Bapak perkenalkan secara detail, secara jelas wajah Bapak. Anak-anak Bapak kelas 3B, hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran ketiga. Untuk materinya pada hari ini tanggal 22 Oktober 2020 yaitu tentang pemanasan global, di mana pemanasan global masuk pada bahasa Indonesia, perhitungan jumlah jam, di mana masuk pada pelajaran matematika, dan cara melipat pakaian masuk pada pembelajaran SBDP. Baik, sebelum Bapak menjelaskan tentang pembelajaran pemanasan global dari materi bahasa Indonesia, Bapak akan memperkenalkan terlebih dahulu, yaitu tentang isi bumi kita, ya, yang memang di sini Bapak tampilkan gambar berupa globe, ya. Globe adalah bola dunia berukuran kecil dalam bentuk dengan kemiringan, ya, dalam artian bahwa bumi kita itu berbentuk bulat, ya, isinya terdiri atas lautan dan daratan, di mana pada gambar lautan itu merupakan gambar yang berwarna biru, sementara kalau untuk gambar daratan itu berupa bentuk gambar berwarna hijau atau ada yang ke hijau kekuning-kuningan. Dan di dalam daratan tersebut terdapat hutan dan pegunungan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bisa melihat contoh di mana Udin dan Arif sedang memperagakan matahari menyinari bumi dengan globe dan senter sebagai mataharinya. Nah, kita bisa melihat di sana bahwa matahari menyinari bumi sebetulnya itu tidak langsung menyinari, tapi bumi ini dilapisi dengan atmosfer, di mana pada saat matahari sampai ke bumi itu sebetulnya tidak mengalami panas yang melebihi dari suhu yang rata-rata. Baik, sekarang kita masuk mulai pada pemanasan global. Pernahkah kamu mendengar istilah pemanasan global? Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pemanasan global. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Nah, artinya di sini pemanasan global ini adalah suhu di bumi melebihi dari rata-rata yang kita rasakan. Jadi misalkan sekarang ini kan pernah kita merasakan panasnya itu sangat terik sekali, anak-anak. Nah, itulah salah satu yang mengakibatkan terjadinya suatu pemanasan global.
hal yang menjadi pemanasan global akan mengakibatkan terjadinya penguapan air laut. Sehingga dengan terjadinya penguapan air laut, secara otomatis bisa terjadi pula akan terjadinya penenggelaman salah satu pulau. Kita tidak ingin berharap keadaan tersebut terjadi, anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi, asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar, mengakibatkan suhu bumi semakin panas. Nah, ini akibat terjadinya pemanasan global, anak-anak. Jadi, adanya kendaraan bermotor, adanya asap-asap pabrik, itu pun yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Sehingga suhu di bumi ini menjadi panas. Jadi melebihi dari rata-rata yang memang biasanya kita rasakan. Ya, anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan. Akibat dari pemanasan global, tumbuhan dan hewan pun merasakan banyak dampaknya. Dampak pemanasan global akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Mudah-mudahan kita tidak akan terjadi seperti ini, anak-anak ya. Karena yang namanya pemanasan global sangat berdampak sekali kepada kehidupan di dunia, terutama kepada tumbuhan, hewan, dan manusia. Apalagi kepada diri kita sebagai manusia yang memang mempunyai akhlak supaya bisa hidup berkelanjutan. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, jadi cara kita bagaimana untuk mengurangi laju pemanasan global, di sini sangat jelas sekali ya anak-anak, supaya kita tidak terjadinya pemanasan global yang memang akan berdampak sekali pada kehidupan manusia, yaitu dengan cara kita berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk bepergian ke tempat yang dekat. Jadi kita tidak harus mengendarai sepeda motor atau mengendarai mobil untuk pergi ke suatu tempat. Paling tidak kita bisa pergi dengan menggunakan sepeda untuk mengurangi pencemaran udara. Dan juga kita bisa melakukan penanaman terhadap pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan untuk mengurangi terjadinya pemanasan global. Juga kita bisa menghemat pemakaian listrik dan air. Itulah salah satunya bagaimana cara kita melakukan atau mengurangi laju pemanasan global. Kamu telah membaca tentang pemanasan global. Tulislah kosakata baru yang kamu ketahui dari bacaan di atas. Temukan arti kata-kata tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita lihat arti dari kosakata tentang pemanasan global. Kosakata dalam artian yang pertama, global, secara umum dan keseluruhan, atau secara bulat, atau secara garis besar. Nah, jadi dalam artian secara umum itu bisa dikatakan seluruhnya anak-anak, seluruhnya baik dari atas sampai bawah itu yang bisa disebut keseluruhan, atau secara bulat, bulat itu utuh, ya itu bisa dikatakan global. Nah, kemudian kutub. Kutub merupakan ujung poros atau sumbu bumi. Kutub itu bisa disebut dengan kutub utara atau dengan kutub selatan.
ya. Jadi di bumi ini ada yang namanya kutub utara dan kutub selatan. Polusi, pengotoran bisa terjadi dalam artian pengotoran dari air, pengotoran udara, dan pengotoran sebagainya. Bisa diartikan juga sebagai pencemaran. Suhu. Suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda. Ya, misalkan kalau seandainya kita sakit ya anak-anak ya, atau anak-anak sudah sedang tidak enak badan, badannya sedang panas, nah itulah suhu badan anak-anak mungkin akan terasa tinggi. Kemudian dampak, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif maupun positif. Nah, dampak di sini bisa diartikan kita misalkan mempunyai teman, apakah temannya itu mempunyai dampak positif atau teman kita mempunyai dampak negatif. Nah, itu bisa. Kalau dampak negatif berarti teman kita berbuat bukan berbuat ya, tapi memang tidak perlu harus kita temani. Dampak positif, nah itu adalah teman yang memang perlu kita temani, dalam artian teman yang sangat baik. Ya, selanjutnya anak-anak. Nah, tadi setelah kita mengartikan kosakata, cobalah kamu membuat kalimat dari kosakata tersebut. Bapak kasih contoh, bumi kita berbentuk bulat. Nah, itu adalah salah satu kosakata dari kalimat global. Ya. Nah, nanti anak-anak bisa lanjutkan dari yang nomor 2 sampai dengan nomor selanjutnya. Selanjutnya, pemanasan global jika dibiarkan dalam puluhan tahun akan menimbulkan bencana. Wah, inilah yang harus kita antisipasi. Bagaimana caranya supaya pemanasan global itu tidak terjadi pada bumi kita atau berkelanjutan, ya. Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Pemanasan global adalah suatu proses peningkatan suhu rata-rata di bumi, baik itu pada lapisan atmosfer, daratan, dan lautan. Nah, jadi pemanasan global ini memang pemanasan yang setidaknya di luar dari rata-rata panas udara seperti biasa, anak-anak. Jadi udara panas yang kita rasakan itu memang sangat melebihi dari rata-rata kita. Nah, misalkan biasanya kalau seandainya kita keluar itu tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin. Nah, ini karena lapisan atmosfernya kita sudah menipis ya. Jadi di bumi itu ada yang namanya lapisan atmosfer. Pada saat kita pergi ke ruang angkasa, mungkin nanti insya Allah anak-anak bisa pergi ke ruang angkasa akan mengetahui yang namanya lapisan atmosfer. Nah, jadi lapisan atmosfer yang ada yang mengelilingi bumi tersebut itu sudah sangat tipis sehingga mengakibatkan panasnya matahari itu bisa langsung kepada daratan atau lautan yang ada di bumi. Kita lanjutkan anak-anak. Sebutkan bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan. Nah, bencana yang terjadi akibat pemanasan global diantaranya adalah beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Nah, inilah yang harus kita khawatirkan. Jangan sampai hewan-hewan yang ada di muka bumi kita ini punah. Ini akan merugikan ekosistem yang ada di dalam hutan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Nah, ini sangat berdampak sekali kepada manusia juga. Kalau seandainya kita mengalami yang namanya tumbuh-tumbuhan itu tidak bisa hidup subur, ya, karena kita butuh yang namanya tumbuh-tumbuhan juga. Misalkan kita butuh yang namanya tanaman kangkung. Hampir setiap hari kita mengkonsumsi kangkung, itu harus kita jaga, ya, anak-anak ya. Selanjutnya, apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global? Kita dapat mengurangi laju pemanasan global dengan cara mengurangi pencemaran udara, mencintai dan memelihara tumbuhan, dan menghemat pemakaian listrik. Tadi sudah Bapak jelaskan ya, supaya kita tidak supaya kita dapat mengurangi pencemaran udara, yaitu dengan cara
kita berjalan kaki, ya, berjalan kaki untuk berpergian ke jarak yang dekat. Jadi misalkan kalau seandainya jarak sekolah anak-anak dekat ini, ya, sekitar 100 meter atau 200 meter, kita bisa jalan kaki, ya, untuk mengurangi pencemaran udara. Dan itu pun kalau seandainya kita berjalan kaki bisa menyehatkan tubuh kita, ya. Nah, kemudian mencintai dan memelihara tumbuhan. Nah, anak-anak di rumah kalau bisa supaya rajin untuk bagaimana caranya memelihara tumbuhan. Misalkan ada pekarangan yang mungkin kosong, bisa anak-anak minta bantuan di rumah oleh mama, oleh ayah atau kakak, ya, untuk bercocok tanam, ya, dan menghemat pemakaian listrik dan air. Itu pun juga bisa dilakukan anak-anak sedari dini, ya. Selanjutnya, kita dapat mengurangi laju pemanasan global dengan cara mengurangi pemakaian kendaraan seperti mobil ataupun motor. Lakukan gaya hidup sehat, gunakan sepeda untuk jarak tempuh yang dekat. Ya, itu tadi sudah Bapak jelaskan, ya. Jadi paling tidak itu cara kita yang paling sangat mudah untuk bisa melakukan atau mengurangi terjadinya pemanasan global. Coba perhatikan yang dilakukan Siti dan teman-temannya. Siti dan teman-temannya ke sekolah naik sepeda. Waktu yang ditempuh Siti dan teman-temannya di rumah menuju sekolah adalah 90 menit. Berapa jam waktu yang ditempuh Siti dari rumah menuju sekolah dengan bersepeda? Nah, kalau kita perhatikan, sikap Siti ini sudah merupakan suatu cara bagaimana dia mengurangi lajunya pemanasan global. Ya, dia mencoba untuk mengayuh sepeda untuk pergi ke sekolah. Dari rumahnya ke sekolah dia mengayuh sepeda, ya. Nah, jarak yang ditempuh oleh Siti adalah 90 menit, ya. Nah, berapa jam waktu yang ditempuh Siti dari rumah menuju ke sekolah dengan bersepeda? Mari kita hitung anak-anak. Nah, ini adalah salah satu pembelajaran matematika bagaimana kita menghitung jam. Ingat, 60 menit sama dengan 1 jam. Bapak ulang. 60 menit sama dengan 1 jam. 120 menit sama dengan 2 jam. Ya. 120 menit sama dengan 2 jam. 130 menit sama dengan 3 jam. Kemudian 300 menit sama dengan 5 jam. Nah, sekarang kalau seandainya jarak tempuh yang dilakukan oleh Siti pada saat mengayuh sepedanya adalah 90 menit, berapa jamkah dan berapa menitkah yang dapat kita tentukan? Baik, sekarang kita lihat. Bapak ingatkan lagi, 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, sementara Siti mengayuh jam selama 60 menit. Nah, kalau 60 menit, ya, dengan 90 menit, berarti besaran mana? Yaitu besaran 90 menit. Nah, berarti dengan 90 menit, ya, perbandingan dengan 60 menit, kita bisa ketahui bahwa 60 menit adalah 1 jam. Nah, berarti tinggal kita hitung sisanya. Sisa dari 90 menit dikurang 60 menit adalah 30 menit. Nah, jadi jarak yang ditempuh oleh Siti selama 90 menit adalah 1 jam 30 menit. Baik, kita lanjutkan. Ayo berlatih mengubah satuan waktu dengan bermain bingo. Nah, anak-anak, di buku kamu, ya, bisa kamu lihat ada bagaimana cara kita bermain bingo dengan mengubah satuan waktu.
permainan bingo ini bisa dimainkan secara berkelompok yang terdiri atas 2 kelompok. Nah, karena kita tidak ketemu ya atau tidak tatap muka belajar di sekolah, boleh permainan bingo ini dimainkan oleh orang tua kamu. Bisa minta bantuan dengan mama kamu, ayah kamu, atau kakak kamu yang memang bisa mengarahkan kamu untuk bermain bingo. Nah, bermainlah secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 2 siswa. Guntinglah kartu yang ada di buku siswa. Nah, untuk kartu-kartu yang ada di buku kamu, jangan digunting anak-anak. Buku kamu cukup difotokopi lembarannya, kemudian dari fotokopiannya itu, kamu gunting. Ya, paham ya anak-anak? Nah, setelah digunting, kocoklah kartu tersebut, letakkan di tengah-tengah pemain dalam keadaan tertutup. Nah, tapi sebelum kamu bermulai untuk main bingo, kamu harus menyediakan terlebih dahulu 9 kotak kosong atau menggambar 9 kotak kosong. Nanti akan ada slide-nya yang slide selanjutnya yang seperti contoh 9 kotak kosong. Nah, kemudian setiap siswa mendapatkan gilirannya secara bergantian untuk mengambil kartu. Ya, jadi nanti bergantian apakah itu menggunakan sweet atau kocokan. Jadi setidaknya siapa yang menang melalui sweet itu akan mengambil kartu terlebih dahulu. Siswa yang mendapatkan kartu harus menyelesaikan soal dalam kartu tersebut. Nah, di sana kamu bisa melihat ada soal-soal kartu yang memang harus kamu jawab. Yang pertama, contoh kita lihat 3 jam 40 menit. Nah, berarti kalau seandainya 3 jam 45 menit, berapa menitkah secara keseluruhan? Nah, itu kamu bisa hitung dengan rumus yang tadi sudah Bapak ajarkan. Ya. Siswa yang dapat menjawab dengan tepat boleh memberi tanda silang atau tanda lingkaran pada bagan lakukan secara bergantian. Nah, yang sudah tadi Bapak jelaskan seperti menyediakan kotak-kotak seperti ini atau namanya bagan bingonya. Ya, jadi bagan bingonya itu ada 9 kotak, ya. Nah, nanti itulah yang akan menjadikan tempat untuk kamu kalau seandainya kamu bisa menjawab dari masing-masing kartu. Misalkan satu kartu kamu bisa menjawab, kamu berikan tanda silang di tempat yang bebas. Mau kamu boleh kamu ambil tengah dulu atau pinggir dulu atau di antara tengah-tengah, ya. Boleh, silakan kamu lakukan untuk penyilangan atau melingkari, ya. Siswa yang berhasil menandai dengan benar dan membentuk garis segera berteriak bingo. Nah, jadi kalau seandainya anak-anak Bapak sudah menjawab 3 soal, ya, 3 soal dari kartu tersebut, kamu langsung bisa membentuk garis, ya, dengan vertikal, horizontal atau miring, ya. Vertikal itu artinya sejajar, kalau horizontal artinya dari atas ke bawah, ya. Nah, sedangkan kalau miring kita bisa dari ujung kiri atas sampai dengan ujung bawah kanan, ya. Nah, selanjutnya kita lihat contoh bagaimana caranya untuk menghitung satuan jam dan satuan menit. Ada soal di sini anak-anak. Menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam laju pemanasan global. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Kita harus menyelesaikannya dengan cara menjabarkan terlebih dahulu dari masing-masing satuan jam dan satuan menit terlebih dahulu. Di mana pada pagi hari
selama 1 jam 30 menit. Kita tulis 1 jam 30 menit. Kemudian pada malam hari selama 4 jam 45 menit ditambah 4 jam 45 menit. Nah, kemudian kita hitung masing-masing. Ya. Yang pertama adalah satuan jamnya terlebih dahulu. 1 jam ditambah 4 jam. Berapa anak-anak? Ya, pintar sekali. Jumlahnya adalah 5 jam. Kemudian 30 menit ditambah 45 menit. Berapa anak-anak? Pintar. 75 menit. Nah, kita masih ingat kan untuk satuan jam sama dengan berapa menit? 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, karena di sini 75 menit ya, berarti melebihi dari 60 menit. Nah, berarti kita tinggal mencari sisa atau mengurangi agar dapat mengetahui sisa dari menit selanjutnya. Di mana kita bisa menghitung 75 menit dikurangi dengan 60 menit. Sama dengan 15 menit. Nah, kita bisa menghitung secara keseluruhan 1 jam ditambah 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit sama dengan 6 jam 15 menit. Atau bisa kita tulis secara penjabaran 5 jam ditambah 1 jam ditambah 15 menit. Atau juga sekali lagi Bapak bisa ulangi penyebutannya 6 jam lebih 15 menit. Ya, sampai di sini Bapak rasa kamu bisa paham ya anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Soal berikutnya adalah 3 jam ditambah 3 jam 25 menit ditambah 5 jam 30 menit. Nah, kembali Bapak ingatkan sama anak-anak, 3 jam kita menghitung satuan jamnya terlebih dahulu, yaitu 3 jam ditambah 5 jam. Berapa anak-anak? Ya, pintar. Sama dengan 8 jam. Nah, selanjutnya kita menghitung satuan menitnya. 25 ditambah 30 menit. Sama dengan berapa anak-anak? Cerdas sekali anak-anak 3B. 55 menit. Nah, jadi 3 jam 25 menit ditambah 5 jam 30 menit sama dengan 8 jam lebih 55 menit. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ada lagi soal seperti ini. Ya. 3 jam ditambah, balik. 7 jam ditambah 3 jam sama dengan 10 jam. Nah, selanjutnya 40 menit ditambah 20 menit sama dengan 60 menit. Nah, 60 menit ini anak-anak, ya, Bapak kembali ingatkan, itu sama dengan 1 jam. Ya. Nah, jadi bisa kita hitung secara keseluruhan 7 jam 40 menit ditambah 3 jam 20 menit sama dengan 10 jam ditambah 1 jam atau 11 jam. Baik. Nah, ini kita bisa lihat lagi dengan satuan menit, kita bisa menghitung satuan menit. Contoh dari satuan menit di mana 30 menit tambah 40 menit sama dengan, kita bisa uraikan 70 menit. Ya, kita bisa uraikan seperti pohon faktor anak-anak ya. Nanti di kelas di kelas selanjutnya juga kalian akan mendapatkan pohon faktor. 70 menit kita uraikan, yang pertama 1 jam, yang kemudian yang cabang selanjutnya adalah 10 menit. Ya. Atau bisa kita uraikan dengan cara pengurangan
70 menit dikurang 60 menit. 60 menit dari mana anak-anak? Ya, 60 menit kita perhitungkan dari 1 jam. Ya, jadi 30 menit ditambah 60 menit sama dengan 70 menit. Atau 1 jam 10 menit. Nah, di buku kamu anak-anak ada soal halaman 205 nomor 6 sampai dengan 10. Silakan nanti kamu kerjakan ya di buku tema 3. Baik anak-anak, kita masuk kepada materi SBDP, yaitu di mana kamu bisa melakukan atau mencoba mempraktekkan cara melipat pakaian. Ya, kuasa Tuhan sangat luar biasa anak-anak. Tahukah kamu posisi matahari yang sangat ideal dengan bumi? Posisi ini mengakibatkan bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Panas matahari tidak membuat semua air menguap. Masih cukup air di muka bumi ini setiap harinya. Setiap hari kita membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan baju setelah dicuci. Nah, jadi dengan panasnya bumi yang memang ideal, itu sebetulnya sangat mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari di muka bumi ini. Jadi bumi itu tidak akan merasakan suatu pemanasan global. Nah, pernahkah kamu membantu ibu menjemur pakaian atau membantu melipat setelah kering? Nah, jadi anak-anak Bapak di sini bisa mempraktekkan anak-anak ya. Mempraktekkan bagaimana caranya melipat pakaian setelah kering pada saat setelah dijemur. Nah, lipatlah aneka jenis pakaian atau perlengkapan berbahan pakaian yang tersedia. Berlatihlah terus agar lipatanmu lebih rapi lagi. Kamu diharapkan sudah dapat melipat dengan rapi. Nah, di buku kamu pada tema 3 ada tugas untuk mengerjakan tabel. Nah, di sana cara Jadi tabel untuk pengamatan dalam melipat pakaian. Ya. Terima kasih anak-anak ya. Kita sudah belajar tematik kelas 3, tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran ketiga. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.